kita lagi di dalam apartemen. Kebetulan Giandra juga baru bangun. Nah, sebelumnya aku tadi udah nyiapin Giandra, aku udah nyuapin, udah mandiin. Sekarang aku mau bikin kue nih yang praktis, yang simpel-simpel aja, sambil aku mau sharing seberapa tinggi sih level kepercayaan orang-orang Amerika tuh di sini. Oke, nah sebelum aku mulai, aku mau kasih tahu dulu bahan-bahan buat aku bikin kue itu. Yang pertama biskuit, jadi kalian bisa pakai biskuit rasa apa aja. Terus habis itu whipped cream. Kalau kalian nggak punya whipped cream yang udah jadi, kalian bisa pakai whipped cream cair atau whipped cream bubuk. Nah, yang whipped cream bubuk itu kalian bisa campur sama air, perbandingan whipped cream sama airnya 1:2 aja. Terus susu, nanti kita pakai susunya tuh nggak banyak-banyak, sedikit aja buat nyelupin si biskuitnya supaya dia lebih lembut. Nah, yang terakhir sama ini frosting, jadi buat hiasan atau dekor si kuenya itu. Langsung aja kita mulai ya. Jadi yang pertama itu kalau di sini sistem administrasinya itu serba dipermudah gitu. Pengalaman kita yang terakhir itu kan udah sering ya minjem buku. Waktu kita bikin kartu keanggotaan itu kita cuman ditanyain bukti tempat tinggal kita. Jadi kan kita lokasi tempat tinggalnya tuh sekarang di Maryland ya. Jadi kita itu waktu itu cuman nunjukin foto dari HP kayak gitu buat nunjukin bukti tempat tinggal kita. Terus langsung diproses itu kartu keanggotaannya tanpa mereka itu verifikasi dulu kalau kita itu beneran tinggal di Maryland atau bukan gitu. Itu sih contohnya dari sistem administrasi di sini itu dipermudah. Yang kedua, pas pertama kali sebelum kita sewa apartemen ini, itu semua prosesnya itu dilakukan tanpa ada kehadiran pengelolanya gitu. Nah, bahkan yang sebelumnya itu, sebelum aku sama Giandra datang ke sini, itu kan suami tinggal kayak di rumah kontrakan gitu ya, kayak kos-kosan gitu. Nah, itu semuanya based on email aja, jadi cuman kirim-kiriman email aja. Terus tanda tangannya pun juga base email. Begitu datang ke sini ya udah tinggal serah terima kamar aja, udah selesai. Jadi benar-benar nggak dicek dulu kita identitasnya apa, dari mana, terus legal atau enggak. Nah, yang kedua itu di sini nggak ada kunci kamar. Jadi nih ya, sambil aku mau tunjukin. Oke. Ini nih, sekarang aku lagi di depan kamar. Ini di gagang pintunya itu nggak ada lubang buat kuncinya. Jadi kita itu cuman bisa ngunci kalau kita lagi ada di dalam kamar. Nih, kayak gini. Jadi kunci kamarnya itu kayak gini aja. Makanya kalau kita udah keluar, nah kita nggak bisa ngunci pintu kamar kita. Paling kita cuman bisa ngunci pintu utama, pintu dari apartemen gitu. Kalau sekarang ini kan kita roommate kita orang Indonesia ya. Jadi kita udah sama-sama percaya gitu. Nah, kalau yang sebelum itu kan bahkan suami nggak kenal sama siapapun orang yang sharing bareng rumah itu. Jadi pas pertama kali datang itu bener-bener culture shock gitu. Nggak ada kunci kamar, terus abis itu gimana kalau misalnya ada barang-barang berharga di kamar gitu kan. Oke, lanjut ke poin keempat. Kalau di sini kadang kita naik transportasi umum kayak contohnya naik bus itu bisa nggak bayar gitu. Jadi biasanya itu kan kita bawa Smartip itu kartu buat naik bus, naik transportasi umum gitu kan. Pas awal-awal kan kita nggak paham ya, kalau misalnya kita tap keluar kayak bunyinya gitu kan, dan kita nggak bisa ngebedain bunyinya. Walaupun di layar itu sebenarnya ada tanda checklist kayak gitu kalau misalnya udah berhasil dibayar. Nah, pernah suatu ketika itu kan kayak bunyi gitu. Bunyinya beda kalau misalnya berhasil. Nah, begitu udah duduk di dalam busnya terus dicek ternyata saldonya tuh 0 dan drivernya itu tetap biarinin kita buat duduk gitu aja, nggak disuruh keluar atau apa. Karena orang-orang di sini itu tuh kalau misalnya nggak bayar, mereka ngertinya oh mungkin nggak punya uang kali, pengisi kali, kayak gitu-gitu. Jadi positive thinking banget gitu.
Makanya kita tetap dibolehin buat duduk sampai kita keluar bus pun itu nggak dikasih tauin apa-apa. Baru pas kita cek, oh saldonya habis, oh ya berarti harus diisi. Berarti tadi naik bus nggak bayar dong. Itu lucu banget sih. Nah yang kelima, kita itu kalau naik kereta yang terakhir itu naik Amtrak itu kita nggak dicek identitas kita gitu. Sedangkan kalau misalnya kita naik kereta KAI ya kan, itu biasanya kan dicek KTP-nya. Nah ini tuh ID, paspor kita nggak dicek dan dibolehin duduk aja kayak gitu. Di video sebelumnya yang perjalanan kita ke Baltimore itu kan kita naik kereta MARC gitu, kereta regionalnya Maryland. Itu kita nggak dicek tiketnya, jadi dibolehin duduk. Terus abis itu bisa milih duduk di mana aja, terserah kita. Yang keenam, di sini itu seringkali kita ngelihat mobil itu ditinggal dalam keadaan yang nyala. Misalnya kalian bawa mobil, terus abis itu kalian mau beli makanan yang ada di pinggir jalan, ya udah mobil ditinggal dalam keadaan nyala, order makanan terus balik lagi, dan itu tuh normal di sini. Kalau di Indonesia itu kan model-model kayak bukan di kota besar, mungkin kayak gitu banyak ditemuin ya. Cuman kalau di sini tuh di mana aja, mau di kota besar atau enggak, itu tuh wajar-wajar aja. Juga itu tentang self checkout. Mungkin kalian udah banyak ngeliat video teman-teman lainnya di YouTube tentang self checkout out supermarket di Amerika itu kayak apa sih? Nah itu salah satunya. Jadi nggak dijaga. Ada penyusup. Nggak apa, Giandra mau. Buat Giandra. Dia tahu aja kalau ibunya lagi di dapur itu pasti ikutan. Karena mereka tahunya nggak mungkin ada orang yang kayak gitu. Pasti dianggapnya semua orang itu sebelum bawa barang belanjaannya mereka bayar dulu ya kan. Mereka tuh percaya aja gitu. Ada lagi nih yang lucu, ke-8. Jadi kalau di sini metode pembayaran transaksi belanja itu kan ada 2, bisa cash atau bisa pakai kartu ATM. Kalau mau transaksi pakai kartu debit card atau credit card itu bisa tanpa PIN gitu. Kalau di Indonesia itu kan modelnya kayak flash card gitu ya. Jadi transaksi pakai kartu debit tanpa PIN. Nah kalau di sini itu kartu apa aja itu bisa tanpa PIN. Jadi waktu itu kita pernah bawa kartu, terus habis itu lupa PIN-nya. Dan waktu itu tuh nggak bawa cash sama sekali. Nah begitu kita udah mau bayar, kan bingung tuh. Nah ini gimana, nggak bawa cash, terus habis itu PIN ATM juga lupa. Akhirnya dari si supermarketnya itu bantuin buat nge-bypass. Jadi transaksi itu tetap berhasil tanpa perlu dimasukin PIN. Sebenarnya itu ada pro dan kontranya juga gitu. Pronya adalah saat kita bayar dan kelupaan PIN, dan itu semua kan nggak direncanain, nggak ada yang mau kelupaan PIN juga gitu. Nah itu tetap bisa transaksi, tetap bisa belanja. Nah kontranya adalah kita jadi lebih harus hati-hati, karena kalau misalnya nih kartu ATM-nya jatuh, nah siapapun yang nemuin kartu itu mereka tetap bakal bisa pakai kartunya gitu. Walaupun mereka nggak tahu PIN-nya berapa, itu mereka tetap bisa pakai uang yang ada di kartu ATM-nya itu gitu. Nah, perlu jadi awareness kita kalau kita punya kartu ATM, mau itu debit card atau credit card di sini di Amerika, guys. Yang ke-9, di sini itu kalau misalnya ada barang belanjaan kita yang belum masuk di sistem inventory-nya mereka, itu disuruh bayar sukarela aja. Suami pernah, salah satu barang belanjaannya waktu itu bawang putih. Nah itu tuh nggak ada di sistemnya mereka, harganya berapa. Awalnya itu kan sempet nanya, ini harganya berapa bawangnya gitu kan. Mereka pas ngecek itu nggak ada harganya. Akhirnya mereka bilang kalau ya udah kamu mau bayar berapa, oke kalau gitu bayar segitu aja gitu. Jadi nominalnya itu kita yang nentuin, bukan mereka yang nentuin. Nah terus yang terakhir, kalau misal belanja online, misal nih kita nggak puas sama barangnya, terus abis itu minta refund. Nah itu mereka nggak minta barangnya dikembaliin, jadi tuh barangnya tetap diambil sama customernya, tapi uangnya kembaliin juga. Jadi mereka refund, terus barang juga nggak dikembaliin. Karena kita itu punya online shop, jadi kita itu tahu ya kalau misalnya barang di refund terus abis itu kan sebenarnya barangnya bisa jadi modal buat dijual lagi atau gimana gitu kan. Nah kalau di sini tuh enggak, di sini itu udah wajar gitu, dan itu kan yang nanggung seller ya. Itu yang luar biasa banget menurut kita.
10 poin itu yang menurut kita orang-orang di Amerika itu mereka punya level atau tingkat kepercayaan satu sama lain itu yang tinggi banget. Ini aku sambil nyelesain bikin kuenya ya. Aku mau masukin ke kulkas dan nunggu sampai si kuenya itu bener-bener lembut, itu lebih enak deh. Nah, kayak gini nih hasilnya setelah dipotong. Tuh, ini lapisan biskuitnya. Terus ini lapisan whipped cream sama coklatnya. Thank you semuanya yang udah subscribe channel kita dan udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye dulu, Git. Bye bye.